وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمة rahimani wa rahimakumullah. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala membagikan rahmatnya kepada siapapun yang masuk di rumahnya. Itulah rumah Allah Subhanahu wa taala atau di masjid. Oleh karena itulah di antara zikir atau doa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita hendak masuk ke masjid, kita dianjurkan membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya lianna rahmatallah yuwazza' fil masjid. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dibagikan di masjid. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, dan itu nikmat yang khusus, itu hanya kepada hamba-hambanya yang terpilih dari kalangan kaum mukminin wal mukminah, dari kalangan kaum muslimin dan muslimah. Dan harapan kita tentunya insyaallah taala adalah kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan keutamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir juz amma, masih di surah Al-Fajr, dan yang lalu sudah sampai di ayat yang ke 22. Naam. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahwal keadaan hari kiamat. Dan itu dimulai dengan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak demikian. Tatkala bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat dengan saf demi saf. Waji'a yauma izin bi jahannam. Pada hari kiamat itu juga didatangkan jahannam. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bagaimana jahannam atau neraka tersebut didatangkan. Di mana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma izin laha." Pada hari itu, hari kiamat, jahannam didatangkan. Dan jahannam tersebut memiliki 70.000 kendali. Dan setiap kendali itu dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Dari situ menunjukkan bahwasanya tanda kutip
barang yang disebut dengan Jahannam itu bukan barang kecil. Ya. Sebab punya 70.000 kendali. Dan setiap kendali ada 70.000 malaikat. Nah, adapun arsy Allah Subhanahu wa taala, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum thamaniyah. Arsy Allah itu ditopang oleh 8 malaikat. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jahannam, wa bulizatil jahimu liman yara. Itu ditopang oleh apa? 70.000 malaikat di setiap kendali. Nah, dan Jahannam, iya, jangan dipikir sebagaimana pemikiran orang awam, iya, bahwasanya kalau sudah masuk semua orang dalam Jahannam itu mungkin kan full. Ya, full. Iya, kalau sudah full ya dipindahkan ke tempat yang satu, yakni surga. Iya. Tidak, bahkan neraka sendiri itu berkata, hal min mazid, masih ada ketambahan. Iya, masih ada ketambahan. Hal min mazid, masih bisa ditambah. Menunjukkan tidak akan pernah penuh itu yang namanya Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika itu, yauma idzin yatadzakkarul insan. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insan, manusia ingat. Manusia ingat. Wa anna lahu dzikra. Ingatan tersebut tidak ada lagi manfaatnya. Ingatan tersebut tidak ada lagi gunanya. Yang menjadi pembahasan kita, pertama, apa yang diingat oleh manusia ketika itu? Ketika di hadapannya sudah ada Jahannam. Dan kemudian bagaimana manusia bisa mengingat? Nah, sebab kenapa jemaah sekalian? Jangankan peristiwa sebulan yang lalu, peristiwa kemarin saja kadang kita lupa. Semua yang kita lakukan kemarin tidak semua kita ingat. Kan begitu? Apakah pada hari kiamat manusia diberikan kekuatan ingatan yang luar biasa atau bagaimana? Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, apa yang diingat manusia ketika itu? Apakah dia mengingat harta bendanya, pangkatnya, jabatannya, anak-anaknya, istrinya, atau yang lain-lain? Ketika itu, yang diingat manusia adalah semua yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Itu Allah sebutkan dalam surah An-Naziyat. Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Iya. Ketika itu manusia, ketika Tammatul Kubra, peristiwa yang sangat dahsyat, sangat besar terjadi. Dan itu hari kiamat. Yauma yatazakkarul insan, iya. Ketika itu manusia mengingat, apa yang dia ingat? Ma sa'a. Semua yang pernah dia lakukan, apakah itu kebaikan, keburukan, semuanya tanpa kecuali. Kenapa kita katakan demikian? Ayatnya yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Ma di situ iya, ma mausul. Dalam bahasa Arab disebut dengan ma mausul. Ma mausul faedahnya umum. Iya, dia bukan ma nafi, tapi dia ma mausul, menunjukkan apa saja yang pernah dia lakukan di dunia. Apakah itu kebaikan, keburukan, semuanya tanpa kecuali. Dan di akhir surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah." Ketika itu manusia melihat, menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya.
Dia lihat semuanya, dia saksikan, dia baca dengan baik. Itu yang dia ingat. Yang kedua, bagaimana bisa manusia ingat? Anggaplah manusia itu punya usia 60 tahun. Iya, alal aghlab, keumumannya kita semua insyaallah taala, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya 60 tahunan 70 tahunan. Apakah semua selama rentang waktu 60-70 tahun ini, apakah semua kita bisa ingat? Kan tidak bisa. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika itu memberikan ingatan yang luar biasa kepada manusia? Jawabannya juga tidak. Tapi ketika itu manusia diperlihatkan catatan amalannya, dibentangkan di hadapannya. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 13 dan 14. Nah, ada yang ingat itu ayatnya? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ala fi unuki wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Pada hari kiamat dikeluarkan itu kitaban, catatan amalannya yang ditulis oleh siapa? Siapa yang nulis itu? Raqib, Atid. Diperlihatkan di situ. Allah sebutkan mansyura, dibentangkan di hadapannya. Dia baca dengan baik semuanya. Apa yang diucapkan oleh bibirnya, apa yang dilakukan oleh tangannya, apa yang dilakukan matanya, kakinya, seluruhnya. Mulai sejak kapan dicatat? Mulai sejak kapan? Mulai sejak dia balik. Sebab sebelum balik dia belum disebut mukallaf. Belum disebut mukallaf, belum ada beban ibadah. Artinya apa? Belum ada beban dosa. Anak-anak kita yang belum mencapai balik, kalau mereka melakukan tindakan dan itu tindakannya dosa, ucapan itu ucapan dosa, itu belum tercatat. Sebab mereka belum mukallaf. Yang mukallaf ketika dia balik. Hanya saja kalau anak-anak kita melakukan tindakan yang merusak, di satu sisi memang dia tidak berdosa. Tapi tidak boleh orang tuanya mengatakan, iya, misalnya ada anak kita merusak atau memecahkan kaca tetangga. Iya, atau ada anak-anak yang mencuri barang tetangga. Tidak bisa dikatakan, loh dia kan belum balik, masih mumayyiz. Iya, belum berdosa. Tak isi nama tumbah. Tidak. Di dalam syariat ada namanya doman, tanggung jawab. Iya, tanggung jawab itu dilimpahkan kepada walinya. Iya. Anak tersebut tidak dihukum dari sisi dosa, tapi walinya bertanggung jawab mengganti itu. Nah, ketika balik tercatat semuanya dengan rapi tanpa kecuali. Allah sebutkan, iya. Oh, bagaimana tadi ayatnya? Wa yukhrij lahu kitaban yalqahu mansyura. Kemudian Allah berfirman, "Iqra kitabak." Baca tommy kalian. Silahkan dibaca baik-baik. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, cukup engkau sendiri dengan apa yang kamu baca itu menjadi bahan introspeksi dirimu. Sebab Allah tidak pernah menzalimi satupun makhluknya, tidak pernah. Silahkan dibaca. Nah, ketika dibaca itu dia ingat semua. Oh, ini dulu, semuanya tanpa kecuali. Nah, yauma yatadzakkarul insan. Ketika manusia ingat semuanya, sebab dibentangkan di hadapannya, tidak ada yang ditutupi sedikit pun, tidak ada. Nah, ketika itulah penyesalan muncul jemaah sekalian. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lahu dzikra." Tidak ada gunanya itu. Tidak ada lagi gunanya. Meskipun kau baca dengan baik, kau teliti, atau bahasa kaliannya kau mau tahqiq itu, siapa tahu malaikatnya salah catat. Iya kan?
Kalau kita bisa salah catat, malaikat tidak. Iya. Malaikat tidak milih dan memilah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, catat semua. Dosa, kebaikan, catat semua. Tidak ada yang salah. Iya. Kalaupun mau komplain, silahkan komplain ketika itu. Allah Maha Adil. Tapi manusia tidak ada yang komplain tentang catatannya. Iya. Sebab malaikat itu tidak ada yang kecondongannya jekong. Tidak ada. Yang ada jekong itu manusia. Iya, manusia memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak ada itu. Semuanya tercatat dengan rapi, jemaah sekalian. Penyesalan ketika itu muncul. Sebab setelah melihat semuanya, menyesallah manusia. Dan penyesalan ketika itu masuk ke dalam golongan penyesalan yang tidak ada gunanya. Kata Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau Adwaul Bayan, beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya an-nadamah itu penyesalan. Penyesalan itu secara global ada dua. Ada penyesalan yang setelah itu masih ada waktu untuk memperbaiki apa yang disesali. Masih ada waktu untuk memperbaiki apa yang disesali. Contohnya, siapapun yang melakukan dosa, apakah dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, sepanjang dia masih hidup, itu masih ada kesempatan itu. Dia menyesal, masih ada kesempatan. Nah, matahari belum terbit dari sebelah barat, masih ada kesempatan. Nyawa masih dikandung badan, masih ada kesempatan. Dan itu penyesalan yang bagus. Penyesalan yang bagus. Sebab dengan adanya penyesalan, itu akan mengantarkan manusia melakukan taubat. Tanpa ada penyesalan, tidak akan ada yang bertobat. Kalau ada yang mengatakan, saya mau bertobat, tapi tidak ada penyesalan. Iya. Itu kata Fudail ibn Iyad. Iya. Taubatnya orang yang bila nadamah, tanpa penyesalan, itu taubatul kazzabin, taubatnya pendusta. Sebab bagaimana bisa taubat kalau tidak menyesal? Dia lakukan dosa, saya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menyesal, dia sudah melakukan dosa. Tidak ada taubat ketika itu. Taubat tersebut insyaallah taala ketika dia menyesal. Ada azam yang kuat untuk tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Atau kalau ia masih berada dalam lingkup dosa tersebut, dia berusaha keluar. Nah, ini penyesalan yang masih ada gunanya, masih ada manfaatnya. Yang kedua, penyesalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedahnya. Dan itu ada dua macam. Penyesalan pertama, penyesalan ketika ajal sudah menjelang. Penyesalan ketika datang malaikat maut. Siapa nama malaikat maut? Siapa nama malaikat maut? Israfil. Siapa yang kasih tahu? Itu di mana di Al-Quran mengatakan malaikat maut namanya Israfil? Di mana? Di hadits juga di mana? Malaikat maut namanya Israfil. Israfil itu yang niup trompet. Jangan diganti-ganti. Israel. Iya, banyak dari kalangan dai, bahkan Jumat yang lalu saya dengarkan seorang dai mengatakan demikian. Iya. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa manusia, ini dia berani pasang-pasang Israel sebagai nama malaikat, yang kasih tahu dia siapa itu. Allah tidak pernah pasang dalam Al-Quran malaikat yang mencabut nyawa namanya Israel, tidak pernah. Nabi juga tidak pernah namakan dalam haditsnya yang mencabut nyawa namanya Israel, tidak pernah. Terus dia kasih nama itu malaikat dari mana?
Itu namanya bicara tanpa ilmu. Tidak boleh kita menetapkan sesuatu, yang tidak Allah tetapkan, yang tidak nabinya tetapkan. Iya. Nah, malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut. Hanya itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Hanya itu yang Allah sebut dalam hadis. Allah tidak kasih nama lain. Iya. Malaikat maut. Itu. Kita namakan dia sesuai dengan yang Allah namakan. Kita tetapkan dia sesuai dengan yang Allah tetapkan. Jangan ditambah-tambah, dibikin-bikin. Iya. Kecuali kalau Allah sebutkan namanya malaikat ini, iya, itu malaikat fulan, boleh. Iya. Itu bagian daripada keimanan kepada malaikat. Iya. Naam. Baik. Naam. Kesimpulannya malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Jangan dikasih nama lain. Iya. Iya. Baik. Nah, ketika malaikat maut sudah cabut nyawa manusia, ketika itu biasanya menyesal. Menyesal dengan apa yang telah dia perbuat. Menyesal dengan waktu yang habis percuma begitu saja. Sebab kadangkala di waktu dia sehat, di waktu dia lapang, itu santai. Bahkan terkadang buang-buang waktu, buang-buang harta, buang-buang semuanya. Pada saat dia sedang lapang, pada saat dia sedang banyak waktu. Nah, ketika malaikat maut datang, nyawa sudah tinggal di kerongkongan, ketika itu penyesalan sudah tidak ada gunanya. Penyesalan sudah tidak ada gunanya. Ini seumpamanya dengan penyesalannya Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal? Iya, pernah bertemu? Luar biasa itu kalau pernah ketemu. Nah, Nabi saja tidak pernah ketemu. Iya, Nabi SAW. Nah, itu Fir'aun. Kalau kita baca Al-Quran, kita bisa simpulkan Fir'aun sebenarnya tahu dan yakin Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel itu betul. Iya. Dia tahu itu. Hanya yang membuat dia tidak mau beriman, congkak, pongah, plus sombong. Itu. Dan itu penyakit yang subhanallah, warisan dari iblis. Warisan iblis. Iya. Penyakit hati sombong itu warisan dari iblis. Ketika disuruh sujud tidak mau, sombong dia. Iya. Diwarisi oleh siapa? Oleh Fir'aun. Dan sampai sekarang masih diwarisi itu. Sebab masih banyak manusia yang congkak, pongah, angkuh, sombong dengan apa yang melekat pada dirinya. Nah, padahal yang melekat pada dirinya itu nikmat Allah. Iya. Yang mau disombongkan di apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yunus di ayat 90 dan 91 tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Lihat, hatta idza adrakahul gharq. Ketika Fir'aun sudah menggap-menggap, tenggelam, ya, tenggelam dia di laut, sudah menggap-menggap. Apa katanya ketika itu? Iya, katanya amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Amantu, saya beriman sekarang. Saya beriman sekarang dengan apa yang diimani dari apa yang disembah oleh Bani Israel. Saya beriman sekarang. Kalau bahasa kita tobat, Mak. Iya, saya mau tobat sekarang. Wa ana minal muslimin, saya termasuk muslim. Iya. Saya termasuk muslim. Iya. Artinya dia sudah menyesal. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, al-an wa qad asaita. Iya, baru sekarang kamu tobat.
Baru sekarang kamu tobat. Wa qad asaita. Oh, sebelumnya itu sudah berapa yang mengajak engkau? Sudah berapa yang ingatkan? Tapi tidak mau tobat. Itu penyesalan yang tidak ada gunanya ketika itu. Nah, contoh yang kedua, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-10. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Allah perintahkan, wa anfiqu, infakkan, mimma, pada sebahagian, bukan semuanya. Bukan semuanya, mimma, pada sebahagian yang Allah karuniakan berupa kalian dari rezeki. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sampai sebelum datang kepada kalian al-maut. Sebab ketika datang al-maut ketika itu, bagi orang yang tidak mengeluarkan dan dia memiliki kemampuan untuk itu, ada kewajiban dari hartanya. Apa katanya? Fayaqulu rabbi laula akhaltani. Kan begitu? Iya, Rabbi laula akhaltani, ya Tuhanku, tolong dipending dulu sedikit, dipending sedikit. Ila ajalin qarib, sedikit saja dipending. Iya. Mungkin maunya disuruh pulang dulu itu malaikat maut. Dipending dulu sedikit. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhaltani ila ajalin qarib. Kalau bisa dipending, seandainya bisa dipending itu datangnya malaikat maut, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Pasti saya akan bersedekah. Nih, dia pasti saya akan bersedekah. Lihat, nanti kepepet, nanti sudah mau mati, baru dia mau tobat, baru dia menyesal, baru dia mau bersedekah, baru dia mau menjadi orang soleh. Tapi itu tidak ada gunanya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa dipending, Mas. Kalau sudah tiba masanya tidak bisa. Kalau sudah tiba masanya tidak bisa. Meskipun Anda di mana, walau kunta fi burujin musyayyada, meskipun kau berada di benteng yang sangat kokoh kuat, tidak bisa lagi. Ini penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Penyesalan sebelum nyawa meninggalkan tubuh kita. Penyesalan ketika nyawa sudah tinggal di kerongkongan. Itu penyesalan yang tidak ada gunanya yang pertama. Yang kedua, penyesalan pada hari kiamat. Penyesalan pada hari kiamat. Umumnya manusia itu menyesal pada hari kiamat. Umumnya manusia menyesal pada hari kiamat. Apakah dia kafir, fasik, munafik, hatta al-mu'min juga menyesal pada hari kiamat. Hanya tingkatan penyesalannya berbeda-beda. Ada yang menyesalnya luar biasa. Siapa itu? Yang menyesalnya luar biasa tentu orang kafir. Mereka yang paling tunduk kepalanya ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paling tunduk, masih malu. Iya. Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah. Luruskan kalau keliru ya, ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau tara, seandainya kau melihat al-mujrimin di sini kafir. Nakisu ru'usihim, itu wajahnya ditekuk. Di mana ditekuk? Inda rabbihim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil ditekuk, apa ucapannya? Rabbana. Apa lagi? Masya Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, sudah kulihat nih balik sekarang. Saya sudah lihat semuanya. Jahannam sudah dilihat. Ya toh? Allah sudah datang dengan malaikat. Sudah dilihat sekarang. Rabbana absarna wa sami'na. Saya juga sudah dengar. Apa yang dia dengar? Apa yang didengarkan? Jemaah sekalian, mereka orang kafir dan yang semisal dengan mereka,
Ketika datang peringatan, datang nasihat, datang berbagai wejangan, petuah, ya, dari nabi ataupun selain dari para nabi, apakah itu dari kalangan asatidzah, duat, kiai, ulama, ya, biasanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, apakah mereka itu ogah, tidak percaya, mendustakan, tapi didengarkan. Semua nasihat, wejangan, dia dengarkan semua, tapi dia tidak percaya. Dia dustakan. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id wa qalu law kunna nasma' aw na'qilu." Apa? "Ma kunna min ashabis sa'ir." Apa kata mereka? Iya, kalau ayatnya itu diawali dengan takadus apa? Siapa yang hafal surah Al-Mulk? Takadu tamayyizu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir itu langit pecah. Dan setiap kali orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, itu ditanya, alam ya'tikum nadhir? Tidak ada yang kasih tahu kau dulu kah? Tidak ada yang ingatkan kamu dulu kah bahwa ada neraka? Tidak ada. Apa kata mereka? Qalu bala. Ada. Saya sudah diingatkan. Qalu bala walakin kazzabna. Kami tidak percaya, Nabi bilang. Kita tidak percaya. Iya, disampaikan, didengarkan, masuk ke telinganya, tapi tidak berkualitas. Tidak bisa dipercaya. Nah, lalu muncul ucapan penyesalan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata mereka? Seandainya dulu kami dengarkan baik-baik, aw na'qilu, kemudian kami pahami, kami tidak akan di neraka, kodong. Menyesal ketika itu. Itu orang yang dengarkan. Ya. Ada juga orang yang diberikan nasihat, wejangan dan yang semisal dengan itu, sama sekali tidak mau, menghindar, tidak mau. Ya. Dimanapun ada majelis ta'lim, tidak mau dia. Kadang cukup dengan ibadahnya saja. Ya. Nah, bahkan lebih parah daripada itu, menghindar. Ya. Itu seperti kaumnya Nabi Nuh. Ya. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh ketika diajak oleh Nabi Nuh? Kullama, dalam surah Nuh, da'autuhum liyaghfira lahum istaghshaw thiyabahum wa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru istighbara. Kata Nabi Nuh, setiap kali saya ajak mereka, ayo kita beriman kepada Allah. Iya, mereka masukkan tangannya di telinganya. Itu jawabannya kaumnya Nabi Nuh. Nah, bukan cuma masukkan ini ke telinganya. Pakaian yang dia pakai tutup. Kalau sudah begini, ibarat pakai headset, masih ada didengar enggak? Iya. Biasanya tidak ada. Kalaupun ada, lapat-lapat. Tapi kalau sudah tutup kain, tidak ada nih. Ini semua. Nah, ataukah mereka yang mendengar, siap mendengarkan, tidak mendustakan, dia benarkan semua penyampaian, semua nasihat, tapi dia berpikir kayaknya itu ajarannya tidak cocok. Ini sudah zaman modern ini. Yang cocok itu di masyarakat kan ada tradisi, ada adat, itu lebih tepat itu. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika diajak, ayo kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah,
Kita kembali kepada ajaran Islam yang benar. Apa katanya? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kayaknya lebih cocok kalau saya ikuti apa yang telah diajarkan nenek moyang saya. Itu lebih cepat. Lebih tepat itu. Awalau kana aba'ahum la ya'kuluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang enggak tahu. Dia juga enggak tahu. Ini semua yang kita sebutkan itu pun menyesal pada hari kiamat. Nah, dan jangankan orang kafir, jemaah sekalian, kaum mukminin juga menyesal. Kaum mukminin yang beriman, yang banyak melakukan kelalaian, dan mereka ini beriman, taat. Iya, itu pun tetap menyesal. Dan ini Nabi SAW gambarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau SAW bersabda, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumi waladi ila ayyamuta haraman fi ta'atillah la haqqahu dzalikal yaum." Seandainya ada seseorang, seorang hamba yang wajahnya mulai sejak dia lahir, wajahnya tertelungkup melakukan ibadah sampai dia tua. Mulai dia lahir melakukan ibadah, wajahnya tertelungkup sampai dia tua. Itu pun masih menyesal. Bisa dibayangkan ya. Kenapa? Nabi sebutkan. Walau annahu yuraddu ila dunya, na'am, yazdadu minal ajri was sawab. Sebab dia melihat ternyata balasan di sana luar biasa. Balasannya luar biasa di sana. Menyesal. Waktu-waktu yang terbuang percuma itu kemana? Ini orang yang habis waktunya ibadah, mulai sejak dia lahir sampai tua, masih menyesal. Apalagi yang banyak lalai. Yang banyak lalai. Contoh saya jemaah sekalian, saya kasih tips saja. Nabi mengatakan, tuba, sangat beruntung, sungguh beruntung, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntung orang yang mendapati catatan amalannya nanti itu banyak tercatat, oh dia istighfar. Saya tanya dulu, itu mengucapkan astagfirullah itu sulitkah? Berat mengucapkan istighfar? Sangat tidak berat. Ya. Tapi dalam sehari kita ucapkan istighfar berapa kali? 3 kali 5, 15. Minimal. Kenapa? Karena habis sholat fardu 3 kali. Kalau itu saja, maka cuma 15 kali. Nabi berapa kali istighfar dalam sehari? Berapa kali? 100. Nabi ada dosa enggak? Ada dosanya Nabi? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar dalam Al-Qur'an. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Dalam surah Al-Fat. Itu Nabi yang tidak punya dosa, 100 kali beliau istighfar. Itu istighfar secara umum. Yang secara khusus, Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Nabi setiap meninggalkan majelis, beliau yang paling banyak istighfarnya. Istighfar tidak sulit, tapi lisan kita berat. Dan Nabi SAW menyebutkan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntung itu. Mereka yang pada hari kiamat membaca catatan amalnya, oh banyak istighfar. Mereka yang banyak melakukan amalan soleh saja, tapi mungkin ada kelalaian, masih menyesal. Apalagi yang memang terlalu banyak kelalaiannya. Tinggal kita pilih jemaah sekalian. Kita mau menyesal sekarang, atau menyesal nanti ketika mati, atau menyesal pada hari kiamat. Pilihan di tangan kita semua. Di tangan kita masing-masing. Dan penyesalan terbaik, penyesalan saat ini. Masih ada waktu untuk berbenah. Nah,
Kemudian jemaah sekalian, apa ucapan mereka yang menyesal pada hari kiamat itu? Allah sebutkan di ayat yang berikutnya. Apa itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ucapan mereka, ya laitani. Ya itu nida, faedahnya tanbih, peringatan. Iya, iya itu kalimat dia. Itu namanya harfun nida. Faedahnya di situ tanbih, peringatan. Peringatan apa akan apa yang disebutkan setelahnya? Apa yang disebutkan? Laitani. Laitani dari kata laita, dan laita itu masdar dari kata lata. Ya, yang maksudnya dia harfun nasikh. An-nadama, penyesalan. Penyesalan yang luar biasa ketika itu. Yang umumnya kalimat laita, umumnya itu digunakan untuk sesuatu yang mustahil. Untuk sesuatu yang mustahil, itu umumnya. Ya laitani, duhai. Naam, qaddamtu li hayati. Apa yang telah berlalu dari kehidupanku? Apa yang telah kupersiapkan untuk kehidupanku? Hayati di sini, ya. Sebahagian ulama tafsir menyebutkan kehidupan di dunia. Yang lainnya menyebutkan itu kehidupan di akhirat. Iya. Dan yang lebih tepat insyaallah taala kehidupan di akhirat. Sebab kehidupan di dunia itu bukan kehidupan yang hakiki. Adapun kehidupan yang hakiki, kehidupan di akhirat. Dan yang mendapatkan kehidupan yang hakiki di akhirat tidak semua manusia. Yang mendapatkan kehidupan hakiki di akhirat hanyalah orang-orang beriman. Adapun selain orang beriman, itu diibaratkan la yamutu fiha wa la yahya. Mau dibilang hidup, enggak. Mau dibilang mati juga tidak. Itu kehidupan orang yang tidak beriman. Kehidupan para pelaku maksiat. La yamutu fiha wa la yahya. Mau dikatakan hidup, dia tidak mendapatkan kenyamanan. Yang namanya hidup kan nyaman. Yang namanya kehidupan itu nyaman. Makanya la yamutu fiha wa la yahya. Mau dibilang hidup, tidak mendapatkan kenyamanan. Mau dibilang mati, tapi bernyawa, berteriak, disiksa. Itu artinya apa? Ada tanda kehidupan. Sebab kalau tidak ada tanda kehidupan kan tidak bergerak. Kehidupan hakiki, kehidupan di akhirat. Iya. Dan ungkapan ya laitani di dalam Al-Quran itu kadang diungkapkan untuk mereka. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Diungkapkan untuk mereka yang menyesal telah menyelisihi jalannya Rasul. Satu. Yang kedua, menyesal sebab ternyata sahabat baiknya, sahabat kentalnya, sahabat karibnya itu penyebab dia masuk neraka. Penyebab dia masuk neraka. Ya, Allah sebutkan Naam dalam surah Al-Furqan mulai ayat 27 dan 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila." Ya yauma yu'addu adh-dhalimu. Ketika itu orang zalim itu memasukkan, biasanya kalau masukkan ke mulut itu apa? Jari ya, gini. Ya. Tapi ketika itu kedua tangannya masuk. Bisa dibayangkan. Kalau begini kan biasanya, penyesalannya itu kan ada. Bagaimana kalau dua tangan masuk? Bagaimana digambarkan itu penyesalannya? Dua tangannya masuk di mulutnya. Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'al rasuli sabila. Kenapa dulu saya tidak mengambil jalannya, mengikuti jalannya para rasul? Tidak mengikuti jalannya para rasul.
Ini untuk mereka yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk umat yang menyelisihi setiap rasul mereka. Ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Ya duhai, seandainya dulu saya tidak mengambil si fulan, si A menjadi sahabat karibku, menjadi teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani an dzikri ba'da iz ja'ani. Itu teman karibku, teman sahabat baikku itu telah menyesatkan saya setelah datang itu peringatan. Ayat ini jemaah sekalian biasanya para ulama sebutkan untuk mengingatkan. Iya. Hati-hati mencari dan menjadikan seseorang sebagai sahabat dekat, teman baik. Sebab al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama temannya, teman baiknya. Orang yang bersahabat baik, akrab, berinteraksi, tidak mungkin tidak ada interaksi pemikiran. Dan biasanya seorang sahabat akan mengikuti sahabatnya. Itu namanya sahabat. Nah, dan kalau salah, oh subhanallah, begitu yang terjadi pada hari kiamat. Laqad adallani. Iya. Sungguh sahabat baikku itu telah menyesatkan aku setelah datang itu peringatan. Nah, ini jemaah sekalian, penyesalan pada hari kiamat dengan ungkapan ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian Allah mengabarkan setelah itu bahwa fa yauma idzin la yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari kiamat itu tidak ada satupun yang punya siksaan yang paling dahsyat sedahsyat siksaannya Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad. Tidak ada satupun yang bisa melakukan belenggu, iya, untuk disiksa kecuali belenggu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Iya. Itu ancaman. Dan itu juga menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak zalim. Allah menyiksa seorang hamba itu setelah melalui tahapan-tahapan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak mungkin seseorang itu diazab, disiksa sampai sebelum datang seorang yang memberikan peringatan kepada dia. Iya. Orang yang tidak tahu, orang yang jahil, tidak mungkin itu. Iya. Tapi setelah dia tahu, dia paham, tapi tetap dia ingkar, tetap dia maksiat. Nah ini azab Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat jemaah sekalian. Nah, saya kira sampai di sini yang bisa kita sampaikan, iya, terkait dengan suratul Fajr. Insyaallah taala di kesempatan yang berikutnya kita akan menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang disebut dengan nafsul mutmainnah, yang memiliki jiwa yang tenang. Nah, hanya saja ayat tersebut kadang disalahgunakan. Iya, setiap orang mati dibacakan ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah. Dari mana itu? Iya. Kita mau tahu siapa itu nafsul mutmainnah. Apakah setiap orang mati? Nanti insyaallah taala. Nah, demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.